Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Inyo Mantike MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Trihita Karana. Izinkan saya, Nita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 25290610004 sebagai mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha untuk mempresentasikan jawaban dari UTS Trihita Karana berupa studi kasus. Untuk soal studi kasus yang pertama, harmoni desa adat. Di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun, beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Yang menjadi pertanyaan, jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Pemahaman terhadap kasus ini berangkat dari persoalan mendasar antara kebutuhan ekonomi dan pemeliharaan nilai spiritual desa adat Bali. Alih fungsi lahan suci menjadi penginapan wisata memperlihatkan bagaimana salah satu dimensi Trihita Karana yaitu parahyangan terabaikan. Trihita Karana menekankan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam ketika ruang sakral kehilangan makna. Keseimbangan sistem kehidupan masyarakat pun terganggu. Pemahaman ini menegaskan bahwa Trihita Karana bukan hanya konsep filosofis, tetapi landasan normatif bagi tata kehidupan adat Bali. Analisis terhadap kasus menunjukkan bahwa gangguan pada parahyangan memicu efek berantai pada dua dimensi lainnya. Pada Pawongan muncul ketegangan sosial karena warga terbelah antara mempertahankan kesucian pura dan mengejar manfaat ekonomi. Semangat kebersamaan yang sebelumnya menjadi kekuatan sosial menjadi rapuh. Sementara pada Palemahan, pembangunan di area suci berisiko mengganggu pola ruang tradisional dan merusak lingkungan yang menjadi pondasi keberlanjutan. Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan bahwa pelanggaran terhadap satu unsur Trihita Karana dapat meruntuhkan harmoni spiritual, sosial, dan ekologis. Untuk kemampuan argumentatif dan reflektif tampak ketika solusi diarahkan pada peneguhan kembali Trihita Karana sebagai pedoman pengambilan keputusan. Musyawarah desa adat menjadi cara untuk memulihkan nilai pawongan melalui dialog yang mencerminkan kebersamaan. Penguatan awig-awig diperlukan agar kawasan suci terlindung dan pelanggaran dapat diberikan sanksi adat. Refleksi yang muncul menegaskan bahwa hilangnya kesucian tidak hanya berdampak spiritual, tetapi juga mengancam masa depan ekonomi desa karena pariwisata Bali bergantung pada keaslian nilai budaya dan spiritualnya. Dengan demikian, menjaga parahyangan dan palemahan merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan kolektif. Kreativitas dalam penerapan konsep Trihita Karana ini dapat dilakukan melalui ekowisata dan wisata spiritual berbasis adat yang menggabungkan nilai ekonomi dengan pelestarian budaya. Desa dapat menciptakan zona wisata di luar area suci, kemudian membangun homestay tradisional dengan desain arsitektur Bali, serta membentuk koperasi pariwisata desa agar keuntungan dibagi secara adil. Selain itu, wisatawan dapat diajak mengikuti kegiatan edukatif tentang makna THK seperti tur spiritual, upacara adat, dan konservasi lingkungan. Pendekatan ini dapat diwujudkan dalam gagasan Eco-Spiritual Village, di mana pariwisata menjadi sarana pembelajaran dan pelestarian, bukan ancaman terhadap nilai suci. Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa penerapan parahyangan, pawongan, dan palemahan secara terpadu dapat memulihkan harmoni desa adat Bali. Keseimbangan antara pembangunan dan spiritualitas hanya dapat dicapai jika nilai-nilai THK dijadikan fondasi utama dalam setiap kebijakan dan praktik sosial. Dengan demikian, desa adat dapat mempertahankan identitas budaya sekaligus mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan bermakna.
Selanjutnya, untuk soal studi kasus 2, krisis lingkungan dan kearifan lokal di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah tersebut. Pemahaman terhadap Trihita Karana menekankan bahwa harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam adalah dasar etika masyarakat Bali. Ketiga dimensi ini membentuk kerangka yang membantu melihat keterkaitan antara perilaku manusia dan keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya laut. Analisis kasus overfishing menunjukkan gangguan pada semua pilar THK. Eksploitasi laut tanpa batas melemahkan nilai spiritual parahyangan, konflik antar nelayan mencerminkan ketidakselarasan sosial atau pawongan, dan kerusakan ekosistem seperti turunnya populasi ikan mengguncang aspek lingkungan atau pelemahan. Krisis ini membuktikan bahwa kehancuran ekologis tidak dapat dipisahkan dari krisis moral dan sosial. Sementara argumentatif dan reflektif tampak ketika solusi diarahkan pada pemulihan spiritual, sosial, dan ekologis secara terpadu. Revitalisasi ritual laut dapat menguatkan kesadaran moral, sementara aturan adat seperti awig-awig membangun disiplin kolektif. Refleksi ini menegaskan bahwa keberlanjutan laut menuntut perubahan nilai bukan sekadar intervensi teknis. Kreativitas penerapan THK diwujudkan melalui inovasi yang menyeimbangkan ekonomi dan konservasi, seperti ekowisata pesisir, kelompok nelayan beretika, serta bank ikan komunal. Upaya lingkungan seperti rehabilitasi terumbu karang dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan memperkuat aspek pelemahan. Model ini menunjukkan bahwa nilai spiritual, sosial, dan ekologis dapat berjalan serempak. Akhirnya, THK hadir sebagai kerangka praktis untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Pemulihan laut melalui prinsip THK sekaligus menjadi pemulihan kemanusiaan, membuktikan bahwa keberlanjutan ekologis hanya tercapai melalui sinergi komunitas, pemerintah, dan kearifan lokal. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, kebahagiaan kolektif. Sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Evaluasi bagaimana pandangan THK tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Pemahaman mengenai THK dalam konteks kampung harmoni menunjukkan bahwa kebahagiaan dipandang sebagai harmoni kolektif, bukan pencapaian material pribadi. Prinsip hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam menjadi dasar yang menegaskan bahwa kesejahteraan individu tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan komunitas. Nilai Memayu Hayuning Bawana menjadi pusat pandangan bahwa kebahagiaan tumbuh dari kontribusi untuk memperindah dan memperbaiki kehidupan bersama. Analisis kasus menunjukkan bahwa kegiatan sosial dan spiritual di Kampung Harmoni berhasil mempraktekkan prinsip rukun dan gotong royong sebagai ekspresi konkret THK. Aktivitas bersama memperkuat hubungan antar warga sekaligus memperdalam kesadaran spiritual sehingga dimensi horizontal dan vertikal harmoni terjaga. Nilai tepa selira dan kepekaan sosial hadir melalui partisipasi warga yang tidak hanya membangun kebahagiaan pribadi tetapi juga memperkokoh jaringan sosial yang menopang kesejahteraan komunal. Secara argumentatif dan reflektif, penerapan THK dalam program ini menawarkan alternatif berkelanjutan terhadap problem perkotaan seperti individualisme dan keterasingan sosial. Pandangan THK tentang kebahagiaan yang berbasis kebajikan dan makna hidup lebih stabil dibanding kebahagiaan harmonis yang rapuh. Program ini juga menunjukkan bahwa prinsip pencapaian tanpa konflik dapat memperkuat kohesi sosial dan refleksi mendalam menegaskan bahwa keberhasilan bergantung pada penghayatan nilai-nilai THK secara autentik, bukan sekadar aktivitas seremonial.
Kreativitas penerapan THK dapat dikembangkan melalui inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban. Integrasi teknologi dalam platform gotong royong digital dapat mempermudah koordinasi komunitas. Ruang serawung dapat menjadi wadah interaksi sosial yang menghidupkan kembali budaya saling menghormati dan menyayangi. Program Bank Waktu membuka peluang berbagi keterampilan sebagai bentuk ekonomi kolektif, sementara ritual kebersamaan modern dapat memperkuat ikatan spiritual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan THK tetap relevan untuk membangun kota yang harmonis, sejahtera, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Selanjutnya, soal studi kasus 4 mengenai arsitektur berkelanjutan. Seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep eco-spiritual desain yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihita Karana. Yang menjadi pertanyaan, jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Pemahaman tentang Trihita Karana dalam arsitektur berkelanjutan menegaskan bahwa bangunan tidak hanya memenuhi fungsi fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dalam desain ekospiritual, ketiga dimensi ini menjadi prinsip dasar untuk menghasilkan ruang yang efisien, ramah lingkungan, serta memiliki kedalaman makna spiritual dan sosial. Analisis kasus menunjukkan bahwa nilai parahyangan tercermin dalam orientasi bangunan terhadap arah sakral, penggunaan ruang spiritual, dan pemilihan material alami yang menghormati alam. Nilai pawongan tampak melalui ruang interaksi komunal dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Sementara palemahan terlihat dari penerapan konservasi lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan air, serta tata ruang yang mengikuti landscape alami. Tiga aspek ini menunjukkan penerapan THK secara menyeluruh dalam desain hotel berkelanjutan. Secara argumentatif dan reflektif, penerapan THK membuktikan bahwa arsitektur berkelanjutan tidak hanya bergantung pada teknologi hijau, tetapi juga pada etika ekologis dan kesadaran spiritual. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem sehingga bangunan menjadi sarana memperkuat hubungan harmonis antara budaya dan lingkungan. Refleksi ini menegaskan bahwa keberlanjutan sejati harus selaras dengan nilai spiritual dan sosial yang lebih mendalam. Kreativitas penerapan konsep terlihat dari perpaduan kearifan lokal dengan teknologi modern, integrasi panel surya, sistem air hujan, vegetasi alami, serta ruang sosial terbuka, menciptakan lingkungan yang fungsional sekaligus estetis. Dengan menjadikan THK sebagai dasar desain, arsitektur Bali mampu menghadirkan harmoni antara pelestarian dan inovasi, menunjukkan bahwa keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam merupakan kunci keberlanjutan jangka panjang. Untuk studi kasus 5, pendidikan berbasis nilai THK, sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Yang menjadi pertanyaan, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemahaman terhadap Trihita Karana dalam pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter yang selaras secara spiritual, sosial, dan ekologis. Sekolah yang mengintegrasikan THK menjadikan nilai parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai dasar untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna dan berimbang. Analisis kasus sekolah di Gianyar memperlihatkan bagaimana THK membentuk lingkungan belajar yang harmonis, kegiatan keagamaan memperkuat dimensi parahyangan, interaksi sosial berbasis gotong royong mewakili pawongan, dan program peduli lingkungan seperti daur ulang dan penanaman pohon mengaktualisasikan palemahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa THK mendorong keseimbangan antara pengetahuan, moralitas, dan tanggung jawab ekologis dengan diri siswa.
Secara argumentatif dan reflektif, penerapan THK menjawab tantangan pendidikan modern yang sering mengutamakan aspek kognitif semata. THK menawarkan model pembelajaran yang menumbuhkan kebijaksanaan sosial, kepedulian lingkungan, dan spiritualitas siswa. Refleksi terhadap praktik ini menunjukkan bahwa nilai lokal seperti THK dapat memperkuat identitas budaya sekaligus relevan dengan kebutuhan pendidikan berkelanjutan pada abad 21. Kreativitas dalam penerapan THK dapat dikembangkan melalui inovasi pedagogis seperti proyek berbasis lingkungan, seni tradisional, pertanian organik, dan eksplorasi alam. Aktivitas ini menunjukkan bahwa siswa mengalami langsung nilai-nilai THK sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan transformatif. Dengan demikian, pendidikan berbasis THK mampu melahirkan generasi yang berkarakter harmonis, beretika, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian sosial dan ekologis. Selanjutnya, studi kasus 6 mengenai konflik sosial di sekolah. Terjadi konflik antar guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Yang menjadi pertanyaan, gunakan prinsip Pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Pemahaman prinsip Pawongan. Prinsip Pawongan menekankan harmoni hubungan antar manusia melalui penghormatan, empati, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks sekolah, prinsip ini membentuk ekosistem relasional yang memanusiakan setiap individu selaras dengan nilai tepa selera, keuang, dan gotong royong. Konflik yang muncul mencerminkan belum terbangunnya kesadaran kolektif mengenai peran bersama dalam menjaga disiplin dan kebersihan. Analisis terhadap kasus konflik. Analisis menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berasal dari perilaku siswa atau ketegasan guru, tetapi dari absennya dialog dan penghargaan yang setara. Disiplin dan kebersihan belum dipahami sebagai bentuk pengabdian pada komunitas sekolah ketika hubungan guru-siswa bersifat top-down tanpa ruang partisipasi, resistensi muncul secara wajar. Situasi ini menandakan perlunya hubungan berbasis prinsip saling asah, asih, dan asuh. Kemampuan argumentatif dan reflektif secara argumentasi penyelesaian konflik berbasis Pawongan menggeser paradigma dari hukuman ke pendekatan restoratif dan dialogis. Musyawarah yang melibatkan seluruh pihak memperkuat rasa memiliki terhadap aturan sehingga kepatuhan tumbuh dari kesadaran bukan paksaan. Refleksi mendalam menunjukkan bahwa relasi yang setara mampu membangun kepercayaan dan memperbaiki kultur sekolah secara berkelanjutan. Kreativitas dalam penerapan konsep, inovasi kreatif dapat memperkuat penerapan Pawongan, misalnya forum musyawarah Pawongan, tanggung jawab bergulir kebersihan maupun program berbagi cerita antara guru dan siswa. Bentuk lain seperti papan apresiasi sosial, proyek seni berbasis kebersihan, hingga sistem poin partisipatif menjadikan nilai harmoni hadir dalam aktivitas sehari-hari. Melalui pendekatan kreatif ini, konflik berubah menjadi peluang bangun komunitas sekolah yang lebih empatik, demokratis, dan dewasa secara emosional. Selanjutnya untuk studi kasus yang ketujuh mengenai pembangunan di kawasan suci. Pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Yang menjadi pertanyaan, analisis bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip Trihita Karana untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal. Pemahaman terhadap prinsip THK dalam kebijakan publik, Trihita Karana menempatkan keselarasan spiritual, sosial, dan ekologis sebagai dasar legitimasi pembangunan. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini menjadi kerangka yang memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga dari penghormatan terhadap kesucian ruang, keadilan sosial, dan kesinambungan lingkungan. Ketegangan antara modernisasi dan pelestarian kawasan Cuci menunjukkan bahwa pembangunan tanpa perspektif kosmis berpotensi mengabaikan nilai-nilai yang menjadi basis identitas masyarakat adat. Analisis terhadap konflik pembangunan kawasan suci. Analisis kasus menunjukkan bahwa pembangunan di dekat pura menyentuh tiga ranah THK secara bersamaan.
Pelanggaran terhadap parahyangan terjadi ketika zona kesucian pura dilanggar sehingga mengganggu keseimbangan spiritual masyarakat. Aspek keuangan terabaikan karena kebijakan dibuat tanpa melibatkan suara komunitas adat. Sementara, pelemahan terganggu karena perubahan lanskap sakral berdampak pada ekologi budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Konflik ini memperlihatkan perbedaan mendasar mengenai makna kemajuan antara perspektif negara dan kosmologi lokal. Kemampuan argumentatif dan reflektif kebijakan THK. Secara argumentatif, kebijakan publik berbasis THK perlu bergerak dari simbolisme budaya menuju implementasi nyata yang menghormati tatanan kosmis dan hak masyarakat adat. Aturan lokal tentang zona sakral, forum dialog spiritual dalam kajian dampak pembangunan, dan ritual kolektif sebagai bagian dari proses konstruksi menjadi strategi yang memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan nilai kesucian dan keberlanjutan. Refleksi atas kasus ini menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dianggap berhasil bila mengabaikan aspek spiritualitas dan relasi sosial yang menjadi fondasi kehidupan komunitas. Untuk studi kasus yang ke-8 mengenai manajemen berbasis harmoni, sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem manajemennya. Namun, karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Yang menjadi pertanyaan adalah uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip THK benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Pemahaman terhadap THK dalam organisasi, Trihita Karana memberi kerangka harmoni spiritual, sosial, dan ekologis yang paralel dengan ajaran kejawen tentang memperindah kehidupan dunia. Dalam manajemen organisasi, filosofi ini mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi dari keselarasan tiga dimensi tersebut. Masalah muncul ketika nilai tradisional hanya diadopsi secara simbolik tanpa benar-benar masuk ke dalam proses pengambilan keputusan dan pola kerja sehingga menciptakan kesenjangan antara slogan budaya dan praktik nyata. Analisis terhadap ketidakpuasan pegawai menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara nilai THK dan sistem organisasi. Indikator kinerja yang hanya berbasis finansial menimbulkan konflik batin antara idealisme dan tuntutan karir. Keteladanan pemimpin yang lemah membuat nilai THK kehilangan legitimasi. Minimnya literasi spiritual menjadi filosofi dipandang sebagai beban tambahan. Sistem insentif yang materialistik memperkuat orientasi jangka pendek. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan budaya memerlukan intervensi sistemik multilevel yang mengubah arsitektur organisasi bukan sekadar program pelatihan superficial. Untuk studi kasus yang ke-9 mengenai penelitian pariwisata berbasis THK, seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Yang menjadi pertanyaan, rancang metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai THK diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Pemahaman terhadap implementasi THK dalam rancangan penelitian ini menempatkan Trihita Karana sebagai kerangka utama untuk memahami harmoni spiritual, sosial, dan ekologis dalam pengelolaan desa wisata. Pendekatan kualitatif dengan studi kasus etnografis dipilih untuk menangkap makna, pengalaman, dan praktik real para pelaku di desa wisata. Perspektif interpretif memungkinkan peneliti melihat bagaimana nilai-nilai tradisional dinegosiasikan di tengah tekanan pariwisata modern, sehingga penelitian dapat mengungkap dinamika budaya, ekonomi, dan sosial yang lebih mendalam. Analisis terhadap kasus implementasi THK di desa wisata, pemilihan beberapa desa wisata dengan karakteristik berbeda membuka peluang untuk membaca variasi implementasi THK dalam konteks tradisional, komersial, dan agraris.
Teknik purposif sampling memastikan keterlibatan tokoh adat, pengelola, masyarakat, wisatawan, dan stakeholder untuk melihat keseimbangan parahyangan, pawongan, dan juga palemahan secara holistik. Analisis ini menyoroti potensi ketidaksesuaian antara nilai ideal THK dalam dokumen awik-awik dan praktek di lapangan, termasuk bagaimana pariwisata dapat mendorong komersialisasi budaya atau mengubah hubungan sosial. Kemampuan argumentatif dan refleksi dalam proses analisis. Analisis tematik memberikan landasan argumentatif untuk menilai apakah implementasi THK bersifat simbolik, parsial, atau substantif. Proses coding deduktif-induktif membantu mengidentifikasi konsistensi antara nilai yang dideklarasikan dan tindakan nyata yang diamati. Refleksi kritis dilakukan melalui triangulasi, member checking, dan peer debriefing, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menawarkan evaluasi mendalam tentang sejauh mana desa wisata betul-betul menghayati filosofi THK di tengah tuntutan pariwisata berkelanjutan. Kreativitas dalam penerapan konsep THK dalam penelitian. Kreativitas muncul melalui penggunaan instrumen yang dirancang langsung dari tiga dimensi THK, pemanfaatan teknologi seperti NVivo atau Atlasti untuk memperdalam analisis data, serta integrasi antara kerangka THK dan prinsip community-based tourism. Strategi ini memungkinkan peneliti menilai inovasi desa dalam menyeimbangkan spiritualitas, partisipasi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan multilokasi dan multiinformasi juga menjadikan penelitian ini sebagai model kreatif untuk memahami bagaimana kearifan lokal dapat membentuk praktik pariwisata yang lebih etis dan berkelanjutan yang bermakna. Pendekatan multilokasi dan multiinformasi juga menjadikan penelitian ini sebagai model kreatif untuk memahami bagaimana kearifan lokal dapat membentuk praktek pariwisata yang lebih etis dan berkelanjutan yang bermakna. Selanjutnya untuk studi kasus yang terakhir yang ke-10 mengenai evaluasi dampak program sosial THK, pemerintah daerah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Yang menjadi pertanyaan, buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Pemahaman terhadap konsep THK. Pemahaman tentang THK memerlukan cara pandang yang tidak hanya mengandalkan indikator material, tetapi juga dimensi spiritual, sosial, dan ekologis yang saling terhubung. Nilai parahyangan, pawongan, dan palemahan dipahami sebagai satu kesatuan kosmis yang mengatur keseimbangan hidup. Karena itu, evaluasi pembangunan harus menilai perubahan kesadaran, kualitas relasi sosial, serta keberlanjutan ekologis, bukan sekadar pencapaian administrasi. Kerangka ini menuntut pendekatan pribumi yang kontekstual, holistik, dan berakar pada kebijaksanaan lokal. Analisis terhadap kasus evaluasi THK. Kasus evaluasi program Bali Harmoni Lestari memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi THK tidak dapat diukur dengan alat ukur konvensional. Banyak aspek penting bersifat intangible seperti makna spiritual dan kohesi sosial, menggunakan indikator spiritual, sosial, dan ekologis secara terintegrasi, memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap kesenjangan antara nilai ideal dan praktek lapangan. Melalui perspektif ini, terlihat bahwa pembangunan hanya dapat dinilai berhasil ketika terjadi harmoni antara ritual, solidaritas sosial, dan pelestarian lanskap suci. Kemampuan argumentatif dan reflektif. Secara argumentatif, evaluasi THK berbasis kearifan lokal lebih relevan dibandingkan pendekatan teknokratis karena selaras dengan struktur sosial dan spiritual masyarakat Bali. Pendekatan campuran yang menggabungkan teori of change, pengukuran statistik, dan kajian etnografis membantu memahami relasi kompleks antara dimensi THK. Refleksi mendalam menunjukkan bahwa perubahan sejati tidak hanya berupa perbaikan lingkungan atau peningkatan partisipasi, tetapi transformasi cara pandang masyarakat terhadap kewajiban spiritual, tanggung jawab sosial, dan etika ekologis.
Kreativitas dalam penerapan konsep, kreativitas dalam evaluasi THK muncul melalui integrasi metode modern dengan praktik budaya lokal seperti dashboard digital untuk pemantauan indikator, foto voice partisipatif, dan dialog antar generasi untuk menangkap perubahan makna hidup. Inovasi seperti spiritual impact assessment dan analisis geospasial menjembatani kebutuhan objektivitas dengan kedalaman nilai budaya. Pendekatan ini memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus memastikan evaluasi pembangunan berjalan selaras dengan tatanan kosmik, sehingga keberlanjutan lebih bermakna secara spiritual, sosial, dan ekologis. Demikian pemaparan studi kasus Trihita Karana yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Dan sebagai penutup, mari kita jadikan materi ini sebagai pemantik untuk berpikir lebih jauh dan bertindak lebih bijak dalam konteks masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, salam harmoni.